Shalom teman-teman, sebelum kita memulai renungan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami anak-anak-Mu ini, agar apa yang Kau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu saja. Buat kami anak-anak-Mu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, dalam kisah penciptaan, Allah menekankan bahwa manusia tidak diciptakan seorang diri. Adam bersama dengan Hawa yang adalah penolong baginya. Adam diciptakan terlebih dahulu, bukan mengartikan bahwa Adam nomor satu dan Hawa diperbantukan kepada Adam. Sebab kata kerja menolong di dalam Alkitab tidak hanya digunakan untuk subjek yang lebih kuat atau mampu, tetapi juga dalam relasi yang sejajar dengan orang yang ditolong. Selanjutnya, Tuhan menempatkan manusia di taman untuk melayani dan memeliharanya. Manusia diberi kuasa untuk menamai dan memanfaatkan tanah, hewan, tanaman, dan menjaganya sehingga dapat memberi hasil secara turun-temurun untuk umat manusia. Dari pesan bacaan ini, Taman Eden digambarkan sebagai rumah bersama di mana setiap insan ciptaannya hidup secara berdampingan dengan kehidupan untuk saling memberi dan saling menerima. Manusia saling tolong-menolong. Alam memberi dari apa yang mereka miliki, dan manusia mengusahakan serta memelihara demi keberlanjutan atau keberlangsungan, dan itu dianggap baik dan cukup. Namun, keindahan Taman Eden pun berubah ketika manusia mulai menganggap apa yang mereka miliki itu tidak cukup, dan keinginan mereka untuk menjadi seperti Allah itu lebih besar. Maka manusia berhenti dari cukup dan beralih pada ketamakan dan menolak untuk bersikap peduli. Pemusatan pada diri sendiri inilah yang membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Hal itu selanjutnya tidak hanya menyebabkan rusaknya relasi manusia dengan Allah dan sesama saja, tetapi juga relasi dengan alam. Pesan ini kemudian mengingatkan manusia bahwa ketamakan adalah dosa itu sendiri. Dalam kitab Injil, menolak berbagi ruang menyebabkan ketidakpedulian terhadap kelompok yang dianggap lebih lemah. Ketika ada orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Tuhan menjamah mereka, murid-murid memarahi orang itu. Dalam tradisi Yahudi, di tengah pola kehidupan masyarakat yang didominasi orang dewasa, anak-anak seringkali tidak diperhitungkan, dianggap tidak produktif dan mudah dieksploitasi karena ketidakberdayaan dan kebergantungannya pada orang-orang dewasa. Anak kecil adalah yang terakhir dalam struktur keluarga dan masyarakat. Melihat hal itu, Tuhan Yesus marah dan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Ia memeluk dan meletakkan berkat atas mereka. Apa yang dilakukan Yesus adalah menempatkan martabat anak-anak kecil setara dengan orang-orang dewasa di sekelilingnya. Tidak ada yang tertinggal. Semua mendapatkan ruang dan kesempatan. Yesus membawa anak-anak yang berada di pinggiran menuju pusat komunitas, bahkan mengajari orang dewasa untuk melihat ulang kesederhanaan yang terdapat pada anak kecil dan menyadari bahwa dalam kelemahan pun mereka telah dilayakkan menjadi orang yang dikasihi. Tuhan Yesus telah menjadi teladan bahwa salib adalah tentang keramah tamahan Allah menyambut manusia. Allah yang tidak menyerah dan berputus asa dengan manusia, bahkan di dunia yang hampir kehilangan harapan. Salib adalah tentang kepedulian dan keramah tamahan, berbagi ruang supaya setiap insan bertumbuh dengan identitas dirinya, melakukan perjumpaan dan bersahabat dengan sesamanya tanpa adanya diskriminasi. Mari kita syukuri bumi sebagai rumah, tempat kita bertumbuh, tetapi juga yang harus dilayani dan dipelihara demi keberlangsungan ciptaan Tuhan dan kemuliaannya. Dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk menciptakan rumah yang terbuka, rumah yang hangat, rumah yang ramah. Sebab tanpa kepedulian dan niat berbagi ruang, maka mustahil damai itu tercipta. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami Tuhan, bisa menghidupkan hati kami yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami Tuhan, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali.
Dan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.